Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, dan kali ini saya akan bahas terkait pertanyaan teman-teman sektor baru yang akan diluncurkan di Indonesia ataupun yang akan ada ujian lagi terkait sektor baru. Sektor baru ini menggunakan visa S9 ya, dan ada juga yang memberikan informasi terkait visa S9 di pertanian. Nah, di sini akan saya bahas, namun sebelum itu selamat datang buat teman-teman yang baru hadir, baru gabung di channel saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di sini, selalu mendukung channel ini, dan saya doakan baik yang baru datang mau yang sudah lama di channel ini, cepat prosesnya ataupun lancar prosesnya untuk bekerja di Korea, sehat selalu dan bisa sukses di masa depan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait sektor baru yang akan diluncurkan di Indonesia, yang mana HRD Korea sendiri sudah memberikan informasi terkait akan adanya ujian lagi, namun tanggalnya masih belum ditentukan kapan, dan BP2MI sendiri juga belum memberikan informasi kapan akan diadakan ujian untuk sektor baru ini. Dan sektor baru ini menggunakan visa S9 ya. Tentunya jika visa S9 harus ada ujian yang mana ujian IPS TOPIK, yang dinamakan ujian IPS TOPIK. Wajib nggak masih punya sertifikat ini di sektor baru ini jika sektor baru ini adalah perhutanan. Untuk non profesional menggunakan S9 yang saya tahu itu tidak diwajibkan mempunyai sertifikat. Namun jika mempunyai sertifikat itu akan mendapatkan nilai tambahan poin tersendiri. Supaya kalian lebih tahu lagi, bisa langsung dicek di websitenya HRD Korea, ataupun teman-teman bisa lihat di postingan sebelah ini ya, bisa dilihat itu menggunakan visa S9 dan tidak diwajibkan mempunyai untuk mempunyai sertifikat ya, baik itu sertifikat BNSP ataupun pelatihan kerja dan pengalaman kerja dan lain sebagainya. Jika mempunyai itu bisa mendapatkan sedikit tambahan poin jika dicantumkan dalam pendaftaran ataupun ujian ya. Selanjutnya untuk sektor baru ini adalah sektor perhutanan yang sudah resmi, dan untuk pertanian dan juga peternakan ini masih belum ada informasi terkait keresmiannya. Yang sudah jelas di sini saya akan bahas untuk kuotanya sendiri. Nah, kuotanya sendiri ini teman-teman dibagi menjadi beberapa negara, kuotanya hanya 1000 orang saja. Jadi dibagi beberapa negara, kemungkinan besar ini akan ada seperti shipbuilding tahun ini. Kemungkinan besar nanti kuotanya bisa mencapai 200 saja untuk kuota perhutanan ini. Namun untuk kuotanya kita bahas di lain waktu, karena kuota Indonesia sendiri berapa belum diketahui. Yang jelas di sini sudah diketahui untuk programnya itu visa S9 dan 6 negara yang akan diluncurkan untuk perhutanan ini. Di antaranya Nepal, Mongolia, Myanmar, Vietnam, dan juga Uzbekistan. Indonesia sendiri juga mendapatkan urutan ke-6. Untuk kuotanya sendiri nanti kita lihat. Selanjutnya kita bahas terkait teman-teman yang menanyakan pekerjaannya apa sih mas untuk di sektor perhutanan ini. Jadi ada beberapa bidang pekerjaan ataupun bukan sektor ya. Sektor kehutanan ini ada beberapa bidang pekerjaan. Yang pertama, usaha produksi pembenihan ya, tanaman benih dan budidaya bibit tanaman atau kecambah. Jadi di sini pembibitan atau menanam bibit nanti yang akan ditanam di kehutanan ataupun di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Nah, ini kan ada taman ya guys. Nah, di sini saya berada di taman kebetulan sekali, dan nanti akan ada pembibitan terkait pokok ataupun pohon-pohon seperti itu. Bahkan nantinya akan ada pekerjaan menanam di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Maka dari itu saya buatkan video di sini karena apa? Di sini ada salah satu pekerjaan yang kalian akan pekerjaan jika di sektor perhutanan nantinya. Selanjutnya yang nomor 2 adalah kehutanan ataupun pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan itu artinya di situ ada penebangan hutan yang sudah rimbun ataupun penanaman hutan kembali, pohon kembali di hutan. Dan yang ketiga, industri penebangan. Nah, pemanenan kayu. Di sini pemanenan kayu ya.
penanaman kayu bisa jadi yang saya katakan tadi, atau penebangan pohon ketika hutannya sudah rimbun, waktunya ditebang dan akan ditanami kembali. Selanjutnya, industri jasa yang berhubungan dengan kehutanan. Industri jasa ke bidang kehutanan adalah antar kayu, sepertinya dibawa ke industri-industri triplek seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa dikatakan seperti itu, yang berhubungan dengan perhutanan tentunya ya. Selanjutnya, kelompok pengolahan hutan nasional. Kelompok pengolahan hutan nasional itu adalah di sekeliling pedesaan-pedesaan seperti itu ada sedikit hutan, itu nanti bisa pembersihan di sekelilingnya, ataupun memberikan pagar di hutan tersebut, ataupun mengganti pagar yang sudah rusak. Itu yang saya tahu. Dan selanjutnya, industri produksi kayu gelondongan. Industri kayu gelondongan itu nanti akan dibelah menjadi dua dengan menggunakan mesin, ataupun bisa jadi nanti akan dijadikan kotak balok seperti itu, dan akan dikirim ke pabrik-pabrik yang akan membuatkan pallet ataupun membuat furnitur yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir, koperasi kehutanan ataupun federasi koperasi kehutanan nasional dan lain-lain. Jadi semua ini pekerjaan yang berhubungan dengan kehutanan. Contohnya kayu, penebangan, pembibitan, dan juga penanaman kembali di kehutanan. Nah, buat kalian yang memang mempunyai keahlian khusus terkait kehutanan, cocok sekali. Dan buat teman-teman yang gagal di tahun ini juga boleh mengikuti ujian sektor perhutanan untuk di tahun ini jika diadakan. Saya rasa tahun ini akan diadakan beneran, karena di HRD Korea sudah ada terkait penerbitan Indonesia akan ada ujian kembali. Persiapkan saja diri Anda, dan kemungkinan besar ini kuotanya kecil ya, karena 1000 dibagi 6 negara. Jadi kuotanya 1000 orang dibagi 6 negara. Artinya kalau dibagi 6, kurang lebih kita mendapatkan 150-an saja di atas. Ya, 150 lebih ataupun 200 seperti si building tahun ini. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait kehutanan. Semoga bermanfaat, dan saya doakan kalian semuanya bisa sukses bekerja di Korea. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang.